Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako dan perkembangan warung yang saya kelola ini. Pada video kali ini saya masih mau membahas tentang harga beras yang semakin menggila. Seperti apakah harga beras saat ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Inilah penampilan kondisi warung saya saat ini, yaitu cuman ada beras satu macam doang. Terusnya telur sebenarnya harga lagi turun, cuman lagi kosong, jadi mungkin berikutnya bakal diisi lagi. Jadi inilah tampilan warung saya ya, yang masih kecil sih sebenarnya, masih kurang gede gitu ukurannya, dan mungkin insya Allah bulan Desember saya mau bakal gedein lagi, lebarin gitu, biar semua produk, bukan semua produk sih, maksudnya ada penambahan barang gitu. Ini udah mentok banget barangnya, nggak bisa diisi lagi. Oke, jadi masalah beras itu pada video sebelumnya sudah saya bahas ya, tentang kenaikan harga beras, dimana harga beras naik di antara 500 perak sampai dengan 1000 perak. Yang tadinya saya bisa jual harga 9.000 per liter, sekarang jualnya itu saat ini 11.000 per liter. Jadi yang 10.000 sama yang 9.000 tuh kayaknya udah nggak ada gitu. Yang 10.000 ada, cuman barangnya jelek banget gitu, pada hancur berasnya. Jadi saya nggak jual, daripada nggak laku mendingan nggak usah. Jadinya saya ngambil yang harga 11.000 per liter. Jadi harga beras yang 11.000 per liter itu dihargain per karung itu kan 50 kilo, jadi sekitar 600 ribuan gitu. 600 ribu, 610 ribu, 620 ribu, dan seterusnya. Jadi saya untuk jual beras ini baru satu macam doang. Jadi karena emang kondisi keuangan juga, jadi saya kan merencanakan untuk merenovasi warung. Jadi yang penting jualan dulu lah barangnya, barang berasnya gitu, meskipun satu macam. Kalau ada rezeki lagi mungkin bisa ke dua harga, dua macam beras gitu, dua harga. Mungkin harga yang satu lagi itu 12 ribuan. Jadi beras ini kenapa sih selalu naik gitu ya harganya, dari tahun ke tahun. Bahkan saya udah menghitung gitu ya, bukan menghitung sih, maksudnya memantau gitu harga beras itu dari pertama kali saya buka itu sekitar hampir 2 tahun yang lalu gitu. Saya buka itu harga beras saya bisa menjual per liter itu 7.000 per liter. Sekarang setelah hampir 2 tahun melonjak menjadi yang paling murah gitu ya, itu 11.000 per liter. Jadi kenaikannya itu lumayan gitu, dari 9.000 ke 11.000, berarti kan sekitar 4.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi secara kenaikan mungkin per kuartal kali ya, satu kuartal naik gope, kuartal kedua naik 1.000, kuartal ketiga naik 1.500, kuartal keempat naik 2.000-an. Jadi sampai dengan saat ini sudah naik 4.000-an. Jadi harga 7.000 ke 11.000, ya sekitar 4.000-an dalam jangka waktu ya 2 tahun kurang lah gitu. Jadi kenapa sih penyebabnya harga beras itu naik?
Mungkin banyak yang bilang gitu ya, kalau harga beras naik itu karena yang pertama kita sudah pemerintah gitu ya, sudah apa sih, impor beras, enggak impor beras. Mungkin bisa pemerintahnya yang menyetop ataupun si negaranya itu yang menyetop berasnya gitu ke negara-negara lain yang membutuhkan beras. Ya mungkin termasuk kita nih Indonesia yang kena dampaknya, yang nggak dapetin beras dari negara lain gitu ya. Terus faktor yang kedua mungkin kata orang bilang makanya faktor cuaca, karena sekarang kan lagi musim panas, atau istilahnya itu El Nino ya. El Nino itu terjadinya panas gitu ya. Padahal kan kalau dihitung-hitung musim panas sebenarnya udah musim panas, tapi kan belum hampir setengah tahun. Lebaran aja 4 bulan yang lalu masih hujan, 3 bulan lah masih hujan. Padahal kalau El Nino itu terjadi karena dalam setahun hitungannya itu nggak hujan-hujan di Indonesia gitu. Tapi ini kenapa bisa melihatnya gitu, gara-gara faktor cuaca yaitu El Nino itu gitu. Jadi penyebab harga beras itu naik karena gagal panen kali ya istilahnya gitu. Tapi ya udahlah, itu mah urusan mereka lah yang masalah masalah beras itu panen apa enggak. Yang kita sebagai pedagang atau yang buka warung, kita hanya menjual aja gitu. Tapi kalau kita lihat di lapangan, beras itu, beras nih yang ada di agen-agen itu kan banyak sebenarnya, banyak banget. Kalau saya ke agen gitu, apalagi di Ciledug itu agen itu banyak, ada kali 5 sampai 7 agen itu, banyak banget gitu yang jualan beras. Jadi yang bikin naik itu sebenarnya apa? Padahal kan beras banyak. Kecuali berasnya di agen tuh sedikit, kurang banyak gitu setiap agen, atau di jumlah dilihat gitu aja gitu, dilihat di lapangan. Tapi kenapa harganya naik gitu? Itu jadi pertanyaan juga, itu kenapa bisa naik harga berasnya, sementara di grosiran atau di distributor beras itu banyak gitu. Lain ceritanya kalau berasnya itu langka, ini kan banyak gitu. Ya begitulah, mungkin ada semacam kartel kali ya, kartel beras yang bisa memainkan harga lah. Itu mah biarin aja lah, kita sebagai pedagang yang kecil gitu ya, yang ketemu langsung dengan orang-orang pembeli beras yang konsumsi beras langsung, ya kita mah cuman sekedar menjualnya aja gitu beras. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang dunia beras dan juga bermanfaat bagi saya pribadi. Sebenarnya saya juga bingung mau bikin video apa gitu kan untuk setiap kali mengupload video. Jadi ya yang ada di kepala aja gitu pada saat ini. Saya akhiri aja videonya kali ini. Semoga pesannya bisa dipahami. Salam sembako Indonesia.